Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 1? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 bersama Ibu Leli Rubianti. Nah, anak-anak, tahukah kalian hewan merupakan benda hidup? Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan, ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya juga berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah. Ada juga kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Anak-anak, coba perhatikan kandang kucingnya Benny. Di situ ada papan pemberitahuan. Coba lihat, bunyinya apa? Ya, dilarang memberi makan sembarangan. Apa artinya anak-anak? Artinya di sini Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucingnya dengan sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberikan makanan kepada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Anak-anak, apakah sering menemukan papan pemberitahuan seperti ini? Nah, apakah kalian tahu apa arti dari papan pemberitahuan seperti ini? Ya, artinya gambar tersebut memberitahukan bahwa tidak ada yang boleh membawa hewan peliharaan berupa anjing di sekitar tempat tersebut. Kemudian, mengenai gambar ini. Gambar kedua adalah gambar kucing. Nah, di sini ada tanda coret, yang artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, maksudnya di sini gambar tersebut memberitahukan bahwa tidak ada yang boleh membawa kucing di sekitar tempat tersebut, atau bisa juga tidak ada yang boleh memelihara kucing di sekitar tempat tersebut. Nah, anak-anak, tahukah kalian kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Nah, agar hewan tetap tumbuh dengan sehat, kalian harus mengetahui aturan merawat hewan peliharaan. Yang pertama, harus diberi makan supaya hewan dapat tumbuh besar. Kemudian, mengajaknya bermain. Selanjutnya, memandikan dan membersihkan kandangnya supaya terawat dan terjaga kesehatannya. Saatnya bercerita, ceritakan caramu merawat hewan peliharaan. Ibu kasih contoh kalimatnya seperti ini ya. Caraku merawat ikan dengan memberikannya makan setiap hari secara teratur. Dan tidak lupa selalu membersihkan akuarium setiap 3 hari 1 kali. Nah, anak-anak nanti bisa membuatnya ya, bagaimana cara merawat hewan peliharaan kalian. Nah, anak-anak, kalian bisa mencari informasi penting dalam merawat hewan peliharaan kepada orang tua atau keluarga kalian di rumah ya. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar Siti yang sedang membersihkan akuarium. Itu tandanya cara merawat ikan. Nah, caranya bersihkan akuarium dan mengganti airnya secara teratur atau berkala ya anak-anak. Pada gambar kedua dan gambar ketiga nanti kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Kemudian sekarang coba perhatikan di situ ada gambar Udin yang sedang memeragakan apa anak-anak? Ya, memeragakan cara gerak hewan. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda anak-anak. Sekarang cobalah tirukan gerakan kelinci seperti contoh pada berikut ini. Gerakan pertama yaitu menirukan posisi berdiri kelinci. Yang kedua, tangan diletakkan di samping telinga dan kaki sedikit ditekuk.
seperti pada gambar ya anak-anak. Kemudian gerakan kedua yaitu tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan 1 langkah, lalu lompat ke kiri 1 langkah. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, langkah ketiga yaitu menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian kepala menengok ke kiri 1 kali dan ke kanan 1 kali. Gerakan keempat yaitu menirukan gerakan badan kelinci. Caranya seperti biasa, tangan diletakkan di samping telinga, kemudian kaki sedikit ditekuk, dan badan digoyangkan ke kiri dan ke kanan seperti pada gambar ya anak-anak. Selamat mencoba di rumah. Anak-anak, coba simak baik-baik cerita yang akan Ibu bacakan dan perhatikan juga gambarnya ya. Judulnya Tempat Tinggal Hewan. Di sini Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat, namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Anak-anak, coba perhatikan gambar tempat tinggal hewan berikut ini. Di sana ada beberapa papan. Nah, anak-anak, tahukah kalian papan tersebut merupakan papan pemberitahuan? Yang pertama, berbunyi yaitu pengunjung tidak diperbolehkan memberi makan hewan, yang artinya selain penjaga kebun binatang ini tidak boleh ada yang memberi makan hewan, apalagi memberi makannya sembarangan ya. Kemudian ada juga papan pemberitahuan yang berbunyi tidak boleh menginjak rumput, artinya rumput di sana dipelihara ya, tidak boleh ada yang menginjaknya. Nah anak-anak, nanti cobalah kalian menuliskan ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Kalian bisa menulisnya dengan bantuan orang tua di rumah. Anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda? Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Terbang menggunakan sayapnya. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat, seperti pada gambar di samping ya. Anak-anak, lakukanlah gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya, berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, badan jongkok. Kemudian, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Setelah mendengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini ya, supaya caranya benar. Kemudian, bagaimana cara memutar badan? Yang pertama, badan jongkok. Kemudian, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Selanjutnya, dalam kondisi tersebut, berputarlah dan lakukanlah dengan berhati-hati. Nah, untuk lebih detailnya, kalian bisa melihat gambar 1 sampai gambar 4. Nah, anak-anak, silakan kalian berlatih supaya dapat melakukan gerakan meloncat dan memutar badan seperti katak. Jika sudah bisa, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Sekarang, saatnya latihan. Latihan pertama pada pembelajaran 1, kegiatan 1-3 halaman 25-28. Dan pada pembelajaran 2, kegiatan 1-3 halaman 29-30. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.